Super Brain, tempat utak-atik otak. Pada ngobrol santai kali ini saya berbincang-bincang dengan Kang Hendra. Beliau seorang pakar bidang kimia yang menyelesaikan S1 di Institut Teknologi Bandung, kemudian S2-nya double degree dari ITB dan dari NT University di Belanda. Kemudian beliau melanjutkan S3 di UNSW dalam bidang teknik kimia. Kita berbicara ringan-ringan saja, terbagi dalam 3 episode. Episode pertama kita menyimak bagaimana Kang Hendra bisa meraih banyak prestasi di bidang pendidikan sejak beliau di SMA, kemudian di perguruan tinggi, dan sampai terakhir beliau lulus sebagai doktor dari UNSW. Di bagian kedua kita membahas tentang pentingnya bidang ilmu yang beliau geluti dalam kehidupan saat ini maupun di masa mendatang. Dan pada bagian akhir, Kang Hendra juga menghimbau para generasi muda masyarakat Indonesia untuk bisa meraih cita-citanya agar kita bisa menjadi bangsa yang lebih kompetitif di masa mendatang. Saksikan terus diskusinya, obrolan santai dengan para pakar, para super brain yang ada di Indonesia hanya di Super Brain, tempat utak-atik otak. Hari ini akan ngobrol santai dengan teman baik yang syarat dengan prestasi, dan saya sangat kagum dengan beliau. Masih muda pun juga sudah bisa menempuh pendidikan tinggi di luar negeri dan juga di jalur pendidikan yang buat sebagian orang mungkin cukup sulit ya di bidang kimia. Saya bicara dengan Mas Hendra sekarang. Assalamualaikum Mas Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Arif. Lama nggak ketemu ya? Iya Pak, ketemu secara virtual aja sekarang kita Pak. Dulu satu ruangan kita kan waktu PK7 ya? Iya Pak, satu kamar Pak. Iya, alhamdulillah 7 tahun yang lalu. Kapan kembali dari S3-nya, selesai S3? Saya selesai S3 itu 2018 Pak. Oh, 2018. Jadi sudah 2 tahun yang lalu ya sebenarnya. Oh, sudah lama ya, 2018. Iya. Yang alhamdulillah selamat ya, sudah selesai pendidikan. Sekarang berarti iya, Pak. Dosen ya? Alhamdulillah sekarang sudah menjadi dosen tetap di ITB Pak. Oh, alhamdulillah. Mas cerita ke saya Mas ya, ini kan di viewer saya ini sekarang sudah ada 12.500 viewer, dan banyak di antara mereka yang juga generasi muda ya. Melihat dari pendidikan yang sudah Mas Hendra ikuti mulai dari S1, ITB, di S2 juga di ITB Mas ya? Iya Pak, S2 itu sebenarnya saya ini Pak double degree Pak, jadi 1 tahun di ITB, 1 tahun di University of Twente Belanda Pak. Oh, jadi double degree. Jadi di ITB itu ada program namanya fast track Pak. Jadi fast track itu selama 5 tahun kita bisa mendapat gelar S1 dan S2. Nah setelah program fast track selesai, di program studi kimia ini dia ada tawaran Pak. Jadi satu bisa melanjutkan dengan program double degree, jadi 1 tahun sekolah di Belanda, kemudian mendapatkan gelar, dan pilihan kedua adalah seperti research exchange gitu Pak. Jadi kayak pertukaran untuk hanya melakukan riset selama 6 bulan tanpa ada gelar. Jadi saya waktu itu memilihnya yang 1 tahun dengan ada gelar Pak. Jadi supaya sekalian riset di sana, kuliah di sana, dapat gelar juga pulang gitu Pak. Baik. Kalau saya lihat berarti ini ada satu hal yang perlu jadikan semacam inspirasi buat kita. Itu dalam kemauan Mas Hendra untuk memilih yang lebih berat ya. Juga mengatakan kan pasti yakin saya 1 tahun riset itu tidak mudah, apalagi di negara orang. Betul Pak. Kalau cara Mas Hendra mengatur waktu sejauh ini bagaimana ya Mas ya, supaya yang generasi muda kita itu tahu bahwa waktu sangat penting dan kita bisa mengatur waktu kita untuk mendapatkan lebih banyak lagi.
Kalau mengatur waktu sebenarnya itu tergantung orang sih Pak. Time management itu kan bisa tergantung kebiasaan orang itu seperti apa gitu Pak. Jadi tidak bisa dipaksakan habit dari seseorang itu dipaksakan ke orang lain gitu. Jadi kalau misalnya saya sendiri biasanya ya saya tidak neko-neko Pak, tipikal orangnya. Jadi saya biasanya ya targetnya saya nggak bikin list kayak setiap hari harus ngapain sih, sebenarnya tidak Pak. Jadi saya biasanya targetnya target mingguan Pak. Terutama kalau misalnya dalam riset gitu Pak ya, biasanya kan ada meeting tiap minggu dengan supervisor. Nah saya harus mengejar target tersebut gitu. Jadi kalau misalnya dalam sehari-hari ya saya terkadang ada plannya Pak, tapi terkadang saya jalanin apa yang harus saya kerjakan gitu. Berarti sudah bisa memilah mana yang paling penting terlebih dahulu ya. Betul Pak, jadi dari skala prioritas juga sebenarnya sudah dipilih dari awal gitu Pak. Ya. Saya ingat tulisan yang dibuat oleh judulnya Seven Habits of Highly Effective People. Dia menyebutkan bahwa salah satu kebiasaan yang utama itu adalah memprioritaskan, mendahulukan mana yang penting. Betul Pak. Kita membuat 4 kuadran gitu ya. Stephen Covey namanya. Dia membuat 4 kuadran. Kuadran yang paling penting, urgent, tidak penting, tidak urgent gitu. Betul, Pak. Ini juga yang mungkin diterapkan oleh Mas Hendra ya sejauh ini. Iya Pak, mungkin secara garis besar seperti itu Pak. Jadi ada skala prioritas mana yang sebenarnya urgent dan penting untuk dilakukan gitu, dan mana yang sebenarnya bisa delay gitu Pak tanpa mempengaruhi kualitas gitu Pak ya. Walaupun kita undur tapi sebenarnya itu masih bisa sesuai dengan target yang kita tentukan gitu dari awal. Okay. Kalau selama di sekolah dulu SMA ini ya Krida Nusantara ya Mas ya? Betul Pak, SMA di Krida Nusantara itu semi militer Pak. Jadi sebenarnya mirip kayak Tarnus Pak. Jadi Krida Nusantara itu sebenarnya pelopornya Pak Tri Sutrisno Pak. Betul. Nah itu ada di Bandung ya, sistemnya semi militer, asrama, boarding school gitu. Jadi selain kita mendapatkan pendidikan, agamanya juga dapat Pak, dan kedisiplinan juga dapat gitu Pak. Jadi 3 hal pokok tersebut Pak, jadi agama, pendidikan, dan kedisiplinan sebenarnya yang diterapkan di Krida. Baik. Jadi ketiganya itu dianggap sebagai suatu karakter kunci ya untuk menyiapkan generasi kita. Kepribadian, betul. Ya, karakter kepribadian. Yeah. Artinya bahwa buat mereka yang mungkin tidak bisa mengikuti pendidikan di Krida Nusantara, tetapi mereka menanamkan kepada diri mereka sendiri 3 hal tadi: pendidikan, kemudian agama, ya, dan kedisiplinan, Pak. Disiplinan, maka insya Allah itu bekal yang sangat penting ya untuk bisa betul Pak. Bekal yang baik. Ini sangat penting sekali diketahui oleh adik-adik kita nanti ya. Nah, Pak. Waktu itu kan sejak SMA sudah berada di lingkungan yang semi militer ya, yang kedisiplinannya sangat tinggi. Itu bagaimana menyesuaikan diri Mas, dan kemudian apakah nilai-nilai karakter yang tadi sudah diberikan di SMA itu bisa memang dipertahankan sampai sekarang dan hasilnya juga terasa ya Mas? Ya pasti ada ini Pak ya, jadi kayak itu pengalaman tersendiri itu buat saya gitu, karena sebenarnya saya masuk ke Krida itu atas saran dari kakak saya Pak. Jadi kakak saya juga di Krida Nusantara gitu. Jadi kakak saya perempuan 2 tahun di atas saya, dia bercerita Pak tentang kesan-pesan di Krida Nusantara gitu. Jadi setelah saya mendengar kesan-pesan tersebut, saya coba ikutin dan ternyata benar Pak, hasilnya terasa sampai sekarang Pak. Mungkin dari segi kedisiplinan, saya juga bisa berdisiplin mengatur waktu gitu. Kemudian dari segi agama juga alhamdulillah bisa ditingkatkan gitu Pak ketakwaannya. Terus yang ketiga juga dari segi pendidikan juga dia tidak kalah Pak. Maksudnya walaupun sebenarnya tujuan utama di Krida Nusantara tuh alumninya banyak yang larinya ke akademi militer, akademi polisi gitu, Akpol, Akmil, AU, AL gitu. Tapi beberapa siswa juga ada yang berhasil tembus ke universitas-universitas terkemuka di Indonesia gitu Pak. Betul. Baik, ini satu hal yang penting yang saya akan coba nanti garis bawahi, bahwa karakter dengan membekali kedisiplinan, agama, dan pendidikan ini bekal yang sangat cukup ya untuk kita mendapatkan masa depan, mencipta masa depan yang baik. Dan pada saat kuliah, Mas, apakah juga dengan intensitas pelajaran di jurusan kimia, Mas? Betul Pak, kalau saya S1-nya di kimia murni Pak, MIPA. Wow, S1 kimia murni, S2-nya apa Mas? S2-nya itu saya di ITB-nya ambil kimia MIPA, di Belandanya ngambil teknik kimia Pak.
Teknik kimia ya. Terus S3-nya teknik kimia. Baik. Kenapa Mas tertarik di bidang ini Mas, di bidang teknik kimia ini? Saya mikirnya gini Pak, jadi hampir semua karena orang tua saya, terutama ayah saya kan di teknik fisika Pak, lulusan teknik fisika ITB. Jadi mencoba mendapatkan kayak mendapatkan ujangan dari orang tua saya bahwa sebenarnya lulusan teknik kimia ini dia bisa bermanfaat bagi kalangan dimanapun gitu Pak. Jadi di industri juga bermanfaat, di beberapa sektor industri misalnya perminyakan, kemudian industri kimia, pokoknya industri yang berbau kimia itu pasti yang merancang prosesnya itu pasti engineer lulusan teknik kimia gitu Pak. Dan ya memang walaupun dirasa pelajarannya mungkin bagi mayoritas orang tuh sangat sulit, tapi saya coba untuk survive Pak di situ Pak. Karena saya dari SMA mencoba untuk menekuni kimia Pak. Jadi coba untuk sebuah kimia dari SMA saya coba genjot untuk memahami fundamental kimianya dari SMA gitu Pak. Jadi terbawa sampai akhirnya kuliah dan sampai S3 gitu. Baik. Dan sejak di SMA itu sudah punya bayangan bahwa nantinya memang saya akan mengambil jurusan kimia ya. Jadi sudah firm dari awal bahwa saya akan menekuni bidang tersebut ya. Iya Pak, jadi kalau saya waktu masuk ke ITB itu kan melewati jalur USM Pak, ujian saringan masuk. Jadi itu seleksinya itu diadakan oleh ITB gitu Pak. Nah di ITB melalui USM itu dia memberikan 3 pilihan jurusan gitu Pak. Saya waktu itu milihnya teknik kimia, kemudian yang kedua farmasi, dan ketiga adalah kimia murni Pak. Nah teknik kimia dan farmasi ini mungkin kompetitornya sangat banyak sekali, jadi saya tidak tereliminasi Pak. Jadi akhirnya masuk ke kimia murni waktu S1 itu Pak. Jadi memang walaupun farmasi itu sebenarnya kan berbau dengan obat, tapi masih ada kimia-kimianya gitu. Jadi pokoknya intinya yang fundamental kimia digunakan di jurusan tersebut saya pilih Pak waktu mau masuk ITB. Jadi memang sudah firm di awal saya ingin mengambil jurusan yang berbau kimia gitu Pak.